Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberi kesempatan, dan yang tidak kalah penting adalah kesehatan, sehingga bisa menyongsong kelahiran bulan Ramadan, bulan suci tahun 1446 Hijriah. Dalam kesempatan yang singkat ini, saya Muhadi, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kulon Progo, yang membidangi atau mengkoordinasi Majelis Hukum dan HAM, Majelis Ekonomi, akan menyampaikan terkait dengan Ramadan dan hubungannya dengan ketaatan dalam hukum. Tentu kalau kita berbicara mengenai puasa, sangat jelas terang benderang apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sangat jelas bahwa perintah berpuasa ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tidak diperintahkan kepada seluruh manusia. Tak kalah dengan sebuah ayat ya ayuhan nas, yang artinya wahai manusia, tetapi ini hanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya ada hal khusus, hal yang spesifik, yaitu hanya tertuju kepada orang-orang yang beriman saja. Nah, kemudian puasa menurut bahasa ini berasal dari kata siam. Puasa adalah bentuk mazdar dari kata syoma, yasumu, yang kalau dalam bahasa Arab artinya amsaka atau menahan. Saum atau siam dalam bahasa Arab berarti bersikap pasif atau mencegah diri dari sesuatu. Dalam Al-Quran, kata siam digunakan sebanyak 8 kali, yang kesemuanya itu memiliki makna menahan diri untuk tidak berbicara. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inni nadartu birrahmani sauma falan kalimal yaumal insyam. Artinya, sungguhnya aku telah bernadar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Quran surat ke-19 atau Maryam ayat 26. Kemudian di dalam sebuah hadis qudsi yang menyatakan puasa itu untukku dan aku yang akan memberinya ganjaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mencermati dalil-dalil dan dasar hukum yang kami sampaikan di atas, pada prinsipnya puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan juga menahan dari perkataan-perkataan yang tidak mulia, termasuk tentu menahan berkumpul dengan istri dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.
Itu dalam pengertian kebahasaan yang sudah mulai dipersempit maknanya oleh hukum syariat. Kata siam, jadi hanya untuk menahan diri dari makan, minum, berkumpul dengan istri atau suami dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, hakikat dari menahan diri itu sebetulnya kalau dalam arti yang luas juga mengandung sebuah penekanan pada kita yang sedang menjalankan ibadah paya, yang sedang menjalankan ibadah puasa maksud kami. Yaitu ada sebuah konsekuensi kedisiplinan dari waktu terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Bahkan tentu sudah banyak kajian kesejarahan yang kemudian menyimpulkan bahwa puasa itu adalah ibadah yang paling tua. Ini dapat ditelusur dari sebuah kisah di mana Nabi Adam alaihissalam pada awalnya diperintahkan untuk menempati surga, yang kemudian salah satu larangan atau pada arti yang lain adalah menahan adalah tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala memakan buah kuldi. Namun apa yang terjadi dalam kisah yang seperti kita ketahui bersama, ketika kemudian Adam dan Hawa melanggar memakan buah kuldi yang jelas-jelas dilarang oleh Allah, artinya tidak mampu menahan, maka kemudian ia harus meninggalkan surga dan ditempatkan di bumi yang pertama kita huni ini, yang pertama menjadi sebuah hukuman. Artinya apa? Esensi kedisiplinan, esensi menahan diri dari makna atau substansi puasa itu adalah sebuah konsekuensi dari sebuah perintah puasa. Sehingga perintah puasa sebagaimana kaum sebelum kita sekalian, sebelum kaum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, itu maknanya adalah sebelum kita semua dilahirkan mulai dari Nabi Adam. Bahkan diceritakan dengan sangat tegas dan terang, semua agama mewajibkan berpuasa. Hanya mungkin tuntunannya atau tata caranya tentu berbeda dengan agama kita, agama Islam. Nah, oleh sebab itu, esensi menahan sungguhnya adalah berbicara soal kedisiplinan. Kedisiplinan dalam perspektif waktu tentu tidak lepas dari bagaimana kita memulai puasa ketika fajar sudah tiba, subuh sudah tiba, tentu tidak boleh makan, dan ketika maghrib sudah datang atau terbitnya fajar dan terbenamnya matahari sudah menghampiri kita, itu adalah soal kedisiplinan. Dalam perspektif kehidupan sehari-hari, tentu kepatuhan dan aturan yang tegas terkait dengan puasa bisa diterjemahkan dalam arti luas, di mana pilar hukum menjadi penuntun dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bernegara. Sehingga mari kita ambil hikmah puasa tahun ini, tahun lalu, dan tahun-tahun yang akan datang adalah bagaimana membangun spirit ketaatan pada hukum, baik itu hukum-hukum Allah yang dicantumkan atau dituntunkan dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, maupun hukum-hukum yang dibuat oleh negara dalam arti pemerintahan yang sah, maupun hukum-hukum yang dibuat atas dasar kesepakatan yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat kita, termasuk tentu dalam lingkungan yang lebih sempit, yaitu mungkin ada
aturan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dalam keluarga kita. Sehingga mari kita taati dan kita hormati. Mungkin sedikit itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan puasa tahun 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita mampu menjalaninya dengan khidmat, lancar, dan bisa ketemu lagi di Ramadan tahun yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.